Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan menyebut Alhamdulillah, dan kita selalu curahkan salawat salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita sampai pada zaman yang terang benderang. Sebelum mulai pelajaran hari ini, izinkan Bapak memperkenalkan diri. Nama Bapak Made Syahnuddin selaku tutor bahasa Indonesia. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini ada dua yang Bapak sampaikan. Yang pertama yaitu pemaparan materi, dan yang kedua membahas soal-soal. Langsung saja. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai unsur-unsur teks berita. Kita lanjutkan membahas kaidah kebahasaan teks berita. Ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan mengenai kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama yaitu penggunaan bahasa baku atau bahasa standar. Hal ini untuk menyampaikan pemahaman pada kalangan banyak. Bahasa yang bersifat populer atau kekinian dan bahasa daerahan sebaiknya dihindari oleh media nasional karena bisa terjadi kesalahan pemahaman. Dan yang kedua, penggunaan kalimat langsung variasi dari kalimat tidak langsung atau verba pewarta. Penjelasan dari kalimat langsung adalah kalimat langsung yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung ini juga ditandai dengan pemakaian tanda petik ganda. Sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Jadi, bisa disimpulkan, verba pewarta adalah kalimat langsung ini terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contohnya, lembaga, pemerintah, dan lainnya. Mari kita perhatikan contoh dari tanda kutip awal sampai tanda kutip akhir pada tulisan warna oranye. Pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan mengakui perbuatannya. Saat ini kami terus mengembangkan kasusnya. Ini termasuk kalimat langsung. Lalu ditambahkanlah kalimat tidak langsung yang bertulis warna biru. Ucapnya Ketua Kepolisian Wayan Sutamo. Yang nomor 3, penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seorang terhadap suatu tindakan. Contohnya dalam teks berita, merasa tertipu. Para korban lantas melapor ke polisi. Di sini ditekankan merasa tertipu. Nah, itulah yang dikatakan kata kerja mental. Yang nomor 4, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Pada teks berita, sudah pasti harus ada keterangan waktu dan tempat agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas. Kita perhatikan contoh. Kata Kapolsek Wonosari Kompol Wayan Sutamo saat dihubungi Minggu 17 Wita 8 Oktober 2019. Yang menunjukkan keterangan waktu adalah Minggu 17 Wita
8 Oktober 2019. Sedangkan keterangan tempatnya Wonosari Kompol. Dan yang terakhir, penggunaan konjungsi temporal. Tempo. Konjungsi temporal adalah konjungsi yang menghubungkan dua peristiwa yang berbeda berkaitan dengan waktu. Contoh, konjungsi temporal yaitu kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Konjungsi ini biasanya ditemukan pada struktur peristiwa yang menjelaskan berita secara kronologis atau urutan waktu. Contohnya, awalnya pelaku datang ke sekolah, kemudian langsung bilang ke kepala sekolah untuk menyosialisasikan kupon wisata kuliner. Peristiwa yang pertama yaitu awalnya pelaku datang ke sekolah, lalu dilanjutkan peristiwa kedua, pelaku kemudian langsung bilang ke kepala sekolah untuk menyosialisasikan kupon wisata kuliner. Untuk lebih memahami, mari kita perhatikan contoh teks berita. Surabaya, kompas.com, Pasar Keputaran Utara, Surabaya, Senin 20 Juli 2020 akan ditutup selama sepekan setelah ada banyaknya pedagang dinyatakan positif COVID-19. Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya, Irfan Widianto, mengatakan, Pasar Keputaran Utara ini mulai diliburkan Selasa 21 Juli 2020 hingga Senin 27 Juli 2020 mendatang. Ia menyampaikan hasil tes swab yang dilakukan 3 hari berturut-turut sejak 14 sampai 16 Juli 2020, terdapat 37 orang terkonfirmasi positif COVID-19 Pasar Keputaran Utara. Dari dasar itu, kami sebagai gugus tugas merekomendasikan agar Pasar Keputaran diliburkan selama 7 hari, mulai besok tanggal 21 sampai 27 Juli 2020. Kata Irfan, di kantor BPB Limnas Kota Surabaya, Senin 27 Juli 2020, selama ditutup, Irfan menyebutkan Pasar Keputaran akan disterilkan untuk dilakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan. Selanjutnya Satpol PP Surabaya juga akan menyosialisasikan kepada para pedagang agar membentuk gugus tugas COVID-19 di Pasar Keputaran. Ini dilakukan semata-mata untuk melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat, khususnya para pedagang dan pembeli di pasar itu. Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya, Irfan Widianto atau Dr. Pemkot Surabaya, selama libur itu, kami juga meminta kepada para pedagang untuk kerja bakti bersih-bersih di standnya masing-masing. Kami juga kumpulkan tokoh-tokoh masyarakat di situ agar membentuk gugus tugas di Pasar Keputaran, tutur Irfan. Nah, inilah contoh teks berita. Untuk yang berwarna merah, itu menyatakan verbah pewarta. Lalu, tempat dan waktu, itu tulisan yang berwarna biru. Yang merupakan kata kerja mental yang bertulisan warna hijau. Lalu tulisan yang warna kuning ketuaan itu merupakan konjungsi temporal. Dan yang terakhir, yang kelima, menggunakan bahasa baku atau bahasa standar. Nah, itulah beberapa materi yang bisa Bapak sampaikan.
Lalu selanjutnya sesi kedua yaitu membahas soal-soal.